Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah Podcast Santri. Oke, kita bareng dengan Ustadz Hidayat Tanggerang, anjay. Lama nih kita nggak ngobrol bareng nih. Iya bro. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baru kali ini kayaknya kita video call kayaknya. Apa gimana gitu. Lama banget. Iya kan sibuk masing-masing jadi. Gimana Iya. gak sibuk? Kerjaannya gede loh. Jadi marketing kan bener ya? Waduh. Aduh, Ya, ngeri sih. bisa dibilang gitu. Iya, kemarin kan pernah tuh dibahas di video aku yang bareng Ustadz Zaini. Hmm, Ya tahu kan ya. Nah itu kan kemarin sempet nyinggung sedikit masalah santri kan di pondok tuh nggak pernah diajarin masalah kayak belajar masalah dunia gitu loh. Masalah skill, masak, jahit, apa gitu-gitu lah yang sekiranya untuk cari kerjaan. Nah yang hebatnya ini kok antum ini bisa dapat marketing ya kok sespektakuler itu gitu loh. Itu gimana caranya itu ya? Gimana ya? Nah, apa sama-sama juga nggak nyangka gitu? Betul, Nah, betul. Jadi kalau dibilang gua kepengen istilahnya di apa ngambil marketing, hmm, enggak juga gitu loh. hmm. Dan dalam arti kayak gua ngalir aja gitu. Oke. Ikut aja dan Hmm. niat gua gawe juga istilahnya kerja, sorry. Cari pengalaman sih. Iya sih benar juga. Iya. Apa pokoknya apa aja dicoba dulu lah gitu kali ya. Awalnya gitu kali ya. Nah, Nah, jadi ya orang tua juga maksudnya gua kan gawe tuh kerja kurang lebih di umur 20-an lah, hmm, dan orang tua gua di situ pesen umuran abang ini belum apa istilahnya belum pantas buat kerja gitu. Jadi oh pada itu cari umur berapa waktu itu? 20 tahun. Ih 20 ya. Iya. Iya. Oke, lanjut. Beda-beda Nah, ya, orang tuh beda-beda sih. Benar-benar. Lanjut. orang tua lebih tahu lah ya ke anaknya gimana ya. Bener. Dan ya di situ orang tua gua bilang eh umur abang ini belum pantas buat kerja gitu Hmm. loh. Jadi cari pengalaman aja dulu gitu. Oh, Oke, maksudnya itu jangan jadikan kerja jadi utama dulu kali gitu ya. iya betul. Oke, paham Cari gua paham. pengalaman. Hmm. Nah, udah di situ akhirnya di satu titik gue bener-bener yang udah gue pengen kerja nih, Hmm. kerja gitu kan. Akhirnya udahlah terbesit di situ minjem apa namanya minjem koran Oke. ke orang tua gue, Heeh. sampai di situ ledekin, kata orang tua tumben amat tuh koran katanya gitu Asik. kan. Itu tahun berapa itu? 2015. 2015. Oke, udah lama banget tuh. Terus. Lumayan, Hmm. lumayan lah. Nah, udah akhirnya dapet lah satu link di situ, Hmm. itu di mall. Hmm. Akhirnya udah tuh gue nyoba buat apa namanya masukin CV gitu, Hmm. lamaran Ya. lamaran kerja, di SMS juga, di telepon, Hmm. akhirnya nggak ada jawaban, nggak Ah, dibalas juga. iya. Akhirnya udah sabar ya nunggu sambil bantu orang tua. Alhamdulillah juga orang tua punya usaha, Hmm. bantu. Nah, singkat cerita, di hari Rabu malam Kamis, yang lucunya Ki, di sini Ya. gue yang SMS, gue yang nelpon. Ah. Kenapa panggilan interviewnya itu ke nomor orang tua gue? Oh, berarti apa salah masukin nomor apa gimana gitu? Gak ngerti, gue juga lupa gitu. Oh, oke. Ininya dipanggil lah ya. Dia panggil, akhirnya Terus. kata, Terus. kata orang tua gue gini, bang, siapin besok ada panggilan interview Asik. gitu kan. Iya, di mall ini lantai sekian gitu Hmm. kan. Oke, ya udah kata gue. Cuman sebelumnya abang ke ini dulu katanya, ke warung mau dikasih Kenapa? wejangan gitu kan. Dinasihatin dulu.
dinasihatin dulu ya Oke. kan. Itu jujur gue masih masih yang awam banget Iya, dalam belum dunia. belum pernah kerja kan sebelumnya kan? Asli, itu asli masih Ah, awam banget terus dalam terus. dunia kerja. Akhirnya udahlah, kata orang tua, kata abi gue bilang, Hmm. pokoknya abang kalau misalkan ditanya udah pernah kerja atau belum, Hmm. bilang belum. Hmm. Hmm. Yang kedua, kalau misalkan ditanya kapan mulai siap kerjanya, bilang aja kapan aja siap pak. Hmm. Jadi intinya kalau ditanya apa siap, ditanya apa siap. Kayak Itu monoton banget. udah. Ah, Akhirnya kita besoknya gue berangkat dengan pakaian istilahnya style orang ngelamar kerja, oke putih oke. tas, Kemeja. iya kemeja putih, Hmm. atau bawahan hitam, sepatu pantopel, itu bener-bener yang Itu wow. beli baru semua. Mending beli ki, gue minjem. Oh, gila sih. Biasanya orang baru beli gitu niat, enggak ya. Itu bener-bener yang mana ya, gue nggak punya apa, nggak punya Iya. apa namanya, sepatu pantopel kagak ada ya kan. Hmm. Eh, celana bahan hitam juga nggak ada. Kalau Hmm. kemeja gue sendiri Oke oke oke. meja doang. Seru nih. Terus terus. Udah, akhirnya berangkat gitu itu suruh Hmm. standby jam 10. Akhirnya gue jam 9 berangkat dari rumah, nyampe TKP, nyampe Hmm. tempat interviewnya jam 9:30. Hmm. Udahlah sampai situ ternyata udah datang nih yang interviewnya. HRD-nya ya. HRD-nya Hmm. namanya Mas Eko. Asik, Gue masih dulu ingat. manggilnya Pak Masih Eko. ingat Nah, aja. masih dong itu suhu suhu gue itu asli, Oke. itu suhu gue. Gue dulu manggilnya Pak Eko karena Hmm. istilah ini makin kenal jadi manggilnya Mas kan dia orang Jawa. Oh, kirain manggil bro. Bro gitu enggak ya? Terus Oke, udah sampai situ, dan pikiran gua sebelum interview itu, dalam dalam benak pikiran gua tuh, wah interview lama nih, ya hmm. kan, sejak 2 jam, ya kan, Iya. Ini bakal ditanya dihisap nih. Enggak ya? ditanya ini itu ya kan, A Heeh. B C, ternyata enggak ki, Terus asli. jadi Ditanya mudah aja gitu udah. udah ngalir aja gitu, bener yang Heeh. apa kata orang tua gua bilang, pokoknya Heeh. siap aja pasti cepat gitu loh. Heeh. Bener, cuma ditanya pengalaman kerjanya apa, belum pernah, Nah, belum. iya itu. Biasanya kan kalau pekerjaan tuh sebelum ya tulisan minimal lowongan pekerjaan biasanya minimal pengalaman setahun, 2 tahun. Nah, itu gimana tuh caranya tuh kok? Gak ada. Jadi di ketika gua apa cari lamar itu, Heeh. di situ keterangannya hanya spesifikasinya Heeh. dicari apa namanya, lowongan pria garis atau wanita Umur. maksimal 27 tahun, Heeh. penampilan menarik, Asik. Menarik nih. terus eh apa namanya, siap kerja tim, Heeh. udah Ya itu pada doang. umumnya lah ya, persyaratan pada umumnya lah. Ya kan, terus bawa lamaran ya kan. Heeh. Dan di situ juga istilahnya gue nggak tahu gitu kan harus bawa apa aja. Ya udah kata Heeh. orang tua gue cuma bawa apa namanya, lamaran apa, surat apa sih gue lupa tuh, waktu itu gue udah lama banget. Iya. Pada saat itu ini enggak, maksudnya enggak ada saingan dalam artian orang yang di posisi yang sama yang baru kali itu ngelamar juga. Nggak ada. Oh, Jadi jadi sendirian. iya betul. Jadi Oh, saat itu memang yang interview hanya gue orang, gue oh doang sendiri. pantes. Jadi memang di lowongan itu hanya Heeh. istilahnya lagi membutuhkan banget lah, Butuh cepat kali ya, apa gimana gitu ya. Hmm. membutuhkan banget. Akhirnya udah, singkat cerita itu hanya kurang 15 menit gue interview. Heeh. Karena cuman nanyanya udah pengalaman belum, terus juga Hmm. kerjanya kapan gitu kan. Gue bilang siap pak, kapan aja diputusin saya siap gitu. Hmm. Oke, akhirnya tunggu ya 3 hari dari hari ini dan nanti dipanggil. Berarti itu Oke, hari gue datang hari Kamis, berarti kurang lebih kalau dipanggil itu hari Ahad kan? Apa ya Sabtu? betul, Hmm. antara Sabtu atau Ahad lah. Ya. Nah gue balik di situ sampai rumah, dan
pasti orang tua kepo lah, Mm-mm. nanya ya kan, Gimana gitu. hasil interviewnya gitu Heeh. kan. Ya dijelasin masalah kerjanya, terus juga jam masuknya, Mm-mm. saatnya di situ. Nah, dan orang tua bilang ya udah nggak apa-apa jalanin aja dulu. Kata, oke. Mm-mm. Situ lambat laun gue jalanin hari Mm-mm. pertama, hari kedua, hari ketiga terus ya kan, dan nggak kerasa gue udah kurang lebih 2,5 bulan di sana. Mm-mm. Dan di mana di waktu itu lagi membutuhkan untuk orang bazar, orang lapangan, tim bazar. SPG apa gimana gitu? Apa beda lagi? Beda sih, tim bazar tuh jadi gini, Event, gue event. tuh ya ada ke event-event gitu Oh, gitu. oke oke, paham paham. Nah, ada event gitu. Mm. Ya, akhirnya kekurangan kan yang di lapangan, ditarik lah gue nih, Mm. ditarik gua ke sana. Dan alhamdulillahnya ya maksudnya karena mungkin ya memang gini, eh, secara tidak langsung memang atasan bos itu nggak ngelihat kita secara langsung, Mm. tapi ada yang istilahnya ada yang Mata-matai. ya kurang lebih seperti Uh, itulah gitu loh. uh, Ada yang report juga, Pak, ini si bagus gini, ya kan. uh, Nah, alhamdulillah di situ kurang lebih gua 4 bulan, uh. 4 bulan sampai 5 bulan gua naik Naik pangkatnya. naik step. Oh, oke oke. Berarti naik naik duitnya juga dong. Alhamdulillah. Ya, oke oke. Padahal nggak ada pengalaman itu ya. Sama sekali Ki. Gila Jadi gila gila. di tempat gawean gua ini Mm-mm. istilahnya nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu yang Ribet lah ya. nggak terlalu yang ribet. Jadi Mm-mm. intinya sih kita Lu mau butuh, kerja, oke lah gitu-gitu aja kali ya. yes, betul. Dan di sini enaknya ada jenjang karir Ki. Oke 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 oke. Jenjang karirnya gitu. Jadi dari Mm-mm. anak training, terus sales outlet, Mm-mm. lagi kepala toko, Mm-mm. naik lagi ke kapten, Mm-mm. Gila. naik ke Banyak supervisor. banget. Iya. Nah, Gila. alhamdulillahnya gue dari anak baru sales outlet langsung ke kapten. Anjir, tinggi dong. Udah kan, gue jalanin, alhamdulillah dengan senang ya kan. Heeh. Karena gue juga jujur gue memang passionnya di lapangan. Oh, yang penting gerak gitu ya. Iya, jadi gue Oh, bisa dibilang gue tipikal yang istilahnya kalau di satu tempat tuh bete gitu loh. oh, oke. Berarti sebaliknya saya berarti dia lakukan dia gitu depan komputer mulu nggak bisa gerak-gerak kemana-mana. Oke oke lanjut. Jadi memang kalau gue sukanya di lapangan gitu. Jadi Hmm. selain kita dapat teman baru, dapat istilahnya tempat baru, wawasan, pengalaman juga baru. Pasti Gitu. itu pasti. Udah, akhirnya sampai alhamdulillah atasan gue percaya untuk gue buka outlet di Bogor. Wih, jauh tuh. Di Bogor. Berarti datang ke sana. Yes, datang ke sana. Yang dimana itu seharusnya tugasnya supervisor. Oh, tapi di cover. Tapi gue masih kapten di situ. Gue tanya-tanya dong, kok maksudnya kenapa saya nih, gitu kan. Benar-benar. Nah, nggak lama si bos bilang, waktu itu masih zaman BBM nih. Asik. Udah punya BBM. Itu 2015 akhir. Lah kita belum pegang HP itu. Terus. Udah, akhirnya bilang di situ, Gus, lebihnya saya percayakan ke kamu untuk buka outlet di Bogor. Untuk cari sales baru, training, dan yang lain-lainnya. Gue jawab sesuai dengan pesan orang tua gue. Baik Pak, siap. Itu masih diingat ya? Mas, sampai sekarang Ki. Sampai sekarang. Akhirnya udah seketika gue berangkat waktu itu pertengahan tahun 2016, gue buka di sana, opening di sana selama 1 bulan. 1
1 bulan selesai, dan di sana istilahnya ya itu yang bos gue bilang bahwasannya cari anak baru, terus juga training, ya kan. Kalau training jadi waktunya itu hanya 2 minggu kayak dulu. Untuk anak magang gitu apa gimana? Ya, anak baru. Anak baru doang, kirain semua itu training. Anak baru itu trainingnya hanya 2 minggu. Terus habis itu 2 minggu dirasa udah oke, udah lancar, udah dia jadi karyawan tetap. itu ada sistem kayak eliminasi nggak, maksudnya dari sekian banyak? Oke. Sama kayak biasa. Iya, jadi istilahnya kalau dalam 2 minggu itu istilahnya dia udah kelihatan kurang apa ya, istilahnya Cocok lah. nggak masuk kriteria kita yang kita perusahaan mau, udah Ya benar. out gitu kan. Akhirnya 2 minggu itu udah selesai masa training, udah selesai. Gue lanjutin tugas, gue tetap lanjutin tugas 1 bulan di sana, berbalik. Udah selesai kan nih masa tugas di Bogor 1 bulan. Kerja dinas. Keluar kota nih gitu. Terus Cita ada lagi bazar, event di kampus itu yang jaga hanya 2 orang, dan total keluar penjualan itu lumayan banyak, hampir 1000 cup, 1000 gelas. Oke, mantap. Dalam waktu kurang lebih 8 jam. Kirain berapa hari gitu. Ya, hanya 8 jam. Gila. Tuh. Udah di situ nggak lama, sorenya ternyata bos gue datang. Dan di situ dia bilang, manggil gue kan, Gus, sini saya mau ngomong. Gue dedak-dikduk. Wah, ini bos, apa kerjaan saya tidak beres gitu ya kan. Dedak-dikduk, akhirnya cuma bilang, Gus, per bulan ini kamu saya angkat jadi kapten. Jadi sebelumnya itu gue belum jadi kapten. Belum resmi lah itu gitunya. Masih training. Akhirnya di situ gue udah resmi jadi kapten, dan udah tuh akhirnya gue jadi kapten. Jadi gini, tugasnya kapten itu istilahnya dia kalau ada event dia turun ke event, turun ke bazar. Dan itu ketika sebelum jadi kapten itu lu udah tahu kapten lu ngapain aja kerjaannya? Udah. Oke. Apa karena sering melihat apa gimana gitu ya? Gue lebih ke banyak nanya sih orangnya. Pantas. Banyak kepo aja gue. Enggak, kirain tiba-tiba dia akan jadi kapten terus tiba-tiba laduni tiba-tiba punya kapten gitu kan. Enggak. Ini semua memang istilahnya ada apa namanya, udah dikasih ini kalau misalkan anak baru kayak gini, apa pekerjaan apa jobnya seperti ini, kapten seperti ini gitu. Enggak, maksudnya uniknya tuh ya kan kita sama-sama nggak belajar dalam hal seperti itu gitu. Pasti kan kayak kalau gue kan ya pokoknya kalau kita sendiri itu kalau seandainya di posisi tadi gitu bekerja kayak tadi pasti kan bingung dong, perasaan nggak pernah jadi kayak gini tapi kok disuruh kayak gitu itu kan pasti pusing kan harusnya ya. Jadi ya itu makanya pentingnya ketika kita training jadi masa-masa baru, di situ dilihat, di situ udah mulai disaring, ini anak cocok kan nih buat di gitu. Jadi itu udah atasan pun udah memilih nih, atasan pun udah memilah-milah nih anak cocok kan nih, apakah cocok buat banyak untuk di istilahnya di stay di outlet gitu kan, stay di tempat gitu. Dan alhamdulillahnya ya gue kepilih buat dapat gitu. Jadi uniknya nih, jadi siapapun sebenarnya bisa melakukan itu kan. Betul. Asalkan dia banyak nanya apa gimana gitu ya, aktif lah ya. Aktif, lebih ke aktif sih. Jadi kalau di FMB itu pertama dia harus istilahnya kalau menurut gue ya, dia harus istilahnya banyak tanya. Kalau yang dia nggak tahu banyak nanya.
biarin istilahnya dia mau dibilang istilahnya ini anak banyak tanya amat sih istilahnya udah dikasih Nuk tahu kok nggak ngerti nuk banget. gitu. Iya kan apa biarin aja terus aja nanya malah jujur gue sampai saat ini pun kalau misalnya ada istilahnya bawahan gue nanya gue malah seneng gitu loh ketimbang anak yang diem aja padahal dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba salah gitu. Iya seakan-akan tahu padahal mah nggak tahu apa-apa gitu Oke loh. oke oke. Jadi kalau gitu sebenarnya nggak menutup kemungkinan kayak kita pun yang nggak sekolah, nggak ada yang ngajarin untuk cari kerja sebenarnya bisa aja tuh. Betul bisa aja. Jadi memang dari awal pun udah dilatih istilahnya udah di situ kita belajar dari anak baru terus jadi karyawan tetap karyawan outlet gitu ya kita belajar dari situ. Iya, soalnya kan kekhawatirannya ya kita sama-sama merasakan lah. Ketika di pondok itu kan pasti khawatir kan habis ini saya mau kerja apa gitu. Ngajar misalkan di cabang atau di apa mungkin nggak terlalu gede lah masalah ekonominya gitu kan. Terkadang kan orang khawatir. Iya. Nah, jadi kan akhirnya dengan tadi kita udah sedikit kasih tahu, kita kasih cerita dan sebagainya, ternyata ada loh ya, ternyata tuh bisa gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak mustahil jadinya ya, asalkan ya lu mau aja. Intinya sih kalau 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 gue gini maksudnya selagi seorang itu ada kemauan pasti ada jalan. Bener itu. Coba ya pasti ya aku jujur aja ya, kalau aku sendiri pun pasti kalau ketika itu ya gue ogah gitu loh. Jadi kayak jatuhnya kok lebih ke tahu diri gitu loh. Gue siapa gitu, gue nggak ada skill, gue nggak ada apa kok berani-beraninya ngelamar ke situ. Terkadang kan gitu. Nah itu dia yang jadi problemanya santri sekarang itu. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang Masih di tempat yang itu ya. masih di tempat yang sama Berarti masih udah berapa tahun ya? Dari 2014 6 tahun berarti. masih baru. Hah? Masih baru 5 tahun. 5 tahun baru apaan 5 tahun itu udah setengah mondok. Karena gini kalau gua istilahnya terus yang merasa gua masih baru apa gue mau terus belajar gitu gue terus mau menggali apa sih kekurangan gue kurangnya jadi mau belajar terus kalau istilahnya kita kalau gue yang ngomong gue udah lama nih gue anak lama jadi nah iya itu biasa gitu. biasa terjadi loh yang namanya yang bukan tempat kerja sekolah pun kan senioritas kayak gitu kan kental banget gitu. Iya jadi benar-benar gimana ya apa memang hoki gitu kali ya apa memang tempatnya kok tiba-tiba support semua keadaan kita yang serba nggak bisa ini gitu ya kan itu gila sih asik sih jadi akhirnya ya jujur akhirnya nggak ragu lagi gitu untuk ngapa-ngapain gitu loh cari kerja apa segala kok putus enggak kayaknya enak yang di tadi deh kalau di sini kalau tadi lo maju ini dia macet gitu bentar apakah ketika dia di situ sinyalnya jelek di situ sinyalnya bagus nggak paham ininya kabelnya pendek ini sambil ngetes iya kayaknya panjang banget sih kita ngobrol ya berapa menit sih nggak tahu pokoknya asal ngobrol aja sih kalau menurut gue untuk yang teman-teman santri ini untuk yang udah di luar nih pada masih pada bingung nih mau kerja apa nih gimana pesannya tuh coba jangan takut untuk mencoba jalanin nikmati syukuri udah paling enak pokoknya udah ya gitulah pokoknya
urusan nanti nggak jalan, nggak bisa itu mungkin nomor ke berapa ratus gitu. Iya. Nah, Dan yang memang nah, namanya kerja itu di dunia kerja yang paling utama dicari nyaman nih. hmm. Nah, oh iya, aku mau nanya nih mas ya, kayak kerja tadi itu kan tadi poinnya kita tuh ya udah yang penting apa Bismillah dulu taruh kalau emang rezekinya diterima ya ambil. Nah sekarang kayak tadi sama passion bener yang tadi kata lu bilang. Kalau seandainya kayak aku kan passionnya harus kerja diem gitu maksudnya depan laptop atau gimana gitu. Terus kalau seandainya ada pekerjaan yang kayak tadi lu bilang harus lapangan harus sedangkan orangnya tuh passionnya dieman gitu. Nah itu gimana gitu loh. Dan sedangkan cuma itu satu-satunya kerjaan. Kalau lu sendiri milih gimana? Apa lu pilih nolak apa gimana? Maksudnya gue sorry, gue belum ngerti. Ya maksudnya kan kita bicara di passion nih. Hmm. Dan tadi kita di awal bilang kalau mau cari duit gitu, mau cari makan, cari kerja, intinya mah Bismillah, lu mau taruh di mana aja, ya doa aja semoga ada yang terima. Walaupun kita sebenarnya nggak punya skill di apa-apa gitu. Nah sekarang gini kasusnya, ada satu pekerjaan yang nerima kita sama kayak lu tadi kerjaan lapangan gerak gitu tetapi orang ini tipenya ini orang dieman gitu yang sekiranya itu nggak sesuai passion dia yang tadi lu sampaikan gitu. Nah itu milihnya gimana gitu apa kita tinggalin aja kerjaan itu karena nggak sesuai passion atau mungkin ya udah ambil aja dulu karena memang satu-satunya uang makan kita dari situ kalau nggak kita nggak makan apa gimana. Oke. Nah, Ya balik lagi tadi yang gue bilang, nah, namanya kita cari kerja nah, itu pertama nyaman ya. Pertama. nah. Jadi kalau misalnya passion lu nggak di indoor, lu masih di ruangan satu tempat, ya lu jangan dipaksain. Oke, oke. Gitu loh. Mendingan lebih baik lu resign, istilahnya keluar dari kerjaan itu. Bang, istilahnya lu udah lama, udah 1 bulan, 2 bulan, bahkan udah setahun, tapi kerjanya terpaksa, gak memuaskan. Oke, oke. Kalau Tapi misalnya kalau lu seandainya itu satu-satunya gimana dong? kalau satu-satunya itu kerjaan, Iya. Ya kita kan santri, siapa coba? Kita nggak punya ijazah, kita nggak punya apa. Ternyata bos yang outdoor itu ya maksudnya tuh apa namanya mondok kali, jadi dia paham, oh santri udah nggak apa kerja tempat saya aja. Tapi kerjanya begitu gitu loh. Cuma itu doang yang bisa nerima kita, yang lain nggak ada. Nah itu lu gimana sikapinnya itu? menurut gue pribadi, Heeh. banyak kok, banyak. Banyak ya? Oh, oke, oke, oke. Jadi nggak mungkin satu-satunya itu ya? Enggak, Heeh. enggak, Oke, enggak. oke, Jadi oke. banyak banget di sana yang istilahnya sesuai passion lu maunya apa nih, lu istilahnya Heeh. kayak ini misalkan di desain grafis, Eh, gitu loh. benar, 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 benar. Ya alhamdulillahnya di tempat kerjaan gua sekarang ini ya mungkin jodoh gua di sini, maksudnya dalam arti Iya, jodoh tuh iya tanda cocok kutip lah, cocok lah. ya top gitu kan. Mm. Terus salah nggak sih kalau orang itu mempertimbangkan pekerjaan tuh karena ngelihat gajinya? Salah besar Salah besar ya. menurut gua ya. Ya kita balik ke passion tadi lagi gitu. Gua nggak cocok passionnya tapi wah gede, gede banget nih gajinya nih. Ada Ya, sesuai passion tapi aduh sejuta. Ah, dan itu banyak sih yang terjadi di lapangan. banget mbak, banyak banget. Kayak ujian deh kayaknya gitu ya. Cobaan lo hidup kayak gitu sih. Iya, Hmm, gimana tuh? kalau pertama yang lu cari itu gaji, Hmm, kedepannya nggak akan benar. oke, oke. Misalnya lu kerja yang masuk jam 8 pulang jam 4, Hmm, terus terima gaji gitu aja terus. Jadi nggak ada peningkatan, nggak ada istilah ilmu yang lu dapat, jadi cuma lu kerja kayak royalitas aja. oke, oke. Jadi karena maksud kerja itu sebenarnya bukan cari kerjanya berarti kan? Cari cari gajinya berarti kan? Maksud dari kita kerja itu loh. Iya. Jadi kalau Hmm, gue tanamin sampai saat ini, sampai sekarang,
gue cuma cari pengalaman, cari ilmu. Oke. Iya Makanya sebenarnya. gue juga kalau bisa dibilang gue juga aneh nih. Gue Nah, nggak ada base, ya kan? heeh. Terus istilahnya gue nggak ada cita-cita juga Mm-mm. pengen Ya nggak ada gambaran lah, tapi kok bisa gitu loh. itu gue masuk di ekonomi, Mm-mm. setelah bisa memimpin, ya alhamdulillah sekarang. Iya. Dulu waktu zamannya sebelum covid gue masih bilang iya Hmm. 14 outlet, 14 tempat gitu Hmm. sebelum covid. Cuman kalau sekarang gue hanya megang 7 setengahnya. Iya, inilah memang zamannya kayak gini. Ya udah. Tapi udah gila banget sih itu. Gila sih. Ya mungkin kayaknya udah keren banget sih. Akhirnya kan kita sendiri pun akhirnya jadi lebih yakin gitu. Walaupun kita ini apa sih gitu, lu kerjanya ngapal doang di pondok tiba-tiba jadi marketing kan harusnya gitu dong. Tapi Jadi, iya kan? hmm, Tapi ujung-ujungnya malah kita tuh nggak mengepalai orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi kali gitu ya. Ya nggak sih, di bawah lu ada sarjana nggak sih? S1 atau D3 lah minimal. ada Ada kan? Ada gitu loh. Dan bahkan temen gue pun nggak, maksudnya nggak nyangka kalau gue santri gitu. kaget gitu. Lu lulusan mana nih gitu kan? Dikira universitas apa gitu. Bahkan yang lebih ini lagi, Nah, karena kan kalau misalkan di lapangan itu menyesuaikan, kalau ngobrol ya, kalau ngobrol gue menyesuaikan bahasa. Kalau istilahnya yang lawan bicara gue orang Sunda, gue pakai bahasa Sunda. oke. Gue orang Jawa, gue pakai bahasa Jawa. Ya berarti kayak ya sistemnya orang dakwah dulu lah maksudnya gitu ya kan. Nah, Menyesuaikan. di situ mereka nanya dong gitu Nah. kan, itu situasinya mana sih? Kok bisa semua? Jawa bisa gitu, situasinya mana katanya kan. Gue bilang Indonesia. Gue panjang intinya, gue Jawa bisa bisa bahasa Jawa karena gue pernah mondok di Jawa. Oh lu pernah mondok? Nah di situ baru deh pada santri ya dulu ya. Gila sih, gila. Iya. Tapi insya Allah gila sih bener. Orang-orang bakal kayak kebuka deh kalau seandainya banyak yang nonton nih. Yang biasanya, ya semua alumni pesantren pasti mikirnya gitu. Dengan skill gua yang ngaji, skill gua yang imam, siapa yang mau di zaman sekarang? Masjid-masjid sekarang mungkin ya, udah karena mungkin lebih banyak orang-orang tua, jadi mungkin lebih memilih orang tuanya gitu loh, daripada mungkin walaupun ada hafiz Quran di situ. Itu banyak kejadian kayak gitu kan. Jadi akhirnya kerjaan yang seharusnya kita misalkan di masjid ceramah atau apa tuh bahkan sekarang pun kayak udah ketutup gitu loh. Walaupun kalau kata kiai kita di Indonesia ini ada ratusan ribu masjid gitu loh. Tapi kan faktanya ya gitulah. Apalagi kita yang hidup di kota, masa nggak mau coba, ya kan bener ya? Nggak mencoba kehidupan kota yang ya gila sih keren banget ceritanya. Heeh. Iya jangan gitu. Soalnya kayak gitu tuh jarang di gimana ya? Jarang diceritain orang gitu loh. Ya kan? Ketika kayak tadi lu cerita lu mondok, orang kan kaget. Lah, pasti kan dia langsung mikir lah gua sekolah tinggi-tinggi lah ini mondok ini kagak sekolah kagak apa malah di atas gua kan pasti mikir gitu orang. Intinya lu harus percaya diri. Heeh. Jika ada teman-teman nih nanti yang mau ngelamar, Heeh. yakin pada tujuan lu mau apa, misalnya lu mau kerja, Heeh. cari apa. Iya. Jadi nggak ada alasan lah cari duit itu susah sih. Insecure gitu, jangan minder dulu sama santri kayaknya gue bakal ditolak gitu. Jangan sekali-sekali kayak gitu. Coba dulu yakin.
Yes, kayak keren banget sih. Oke, kayaknya udah panjang banget videonya nih. Insya Allah nanti kalau ini kan sebenarnya sambil nunggu studio jadi gitu. Nanti kalau udah jadi kita ngobrolnya langsung face to face gitu. Oke, Siap. oke. Kan dekat ya? Dekat lah. Ah, iya. Nanti pokoknya paling paling lambat Februari lah. Nanti kalau Februari udah jadi kesini udahlah enjoy lah. Oke, terima kasih bro. Ceritanya gila sih, keren banget. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang dengar, yang melihat, yang nonton. Ya kan? Semoga bermanfaat. Sukses terus ke depannya.